Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian, belakangan ini salah satu istilah yang populer adalah Islam kafah. Istilah ini berasal dari surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Istilah Islam kafah itu terdiri dari dua kata, Islam dan kafah. Biasanya kalau rangkaian dari dua kata itu biasanya merupakan susunan idhofah, mudhof, mudhof ilaih atau sifat mausuf. Pada kasus istilah Islam kafah ini, kata kafah pada ayat ini berkedudukan sebagai hal. Hal pasti ada sohibul hal. Nah, pertanyaannya, lafaz apa yang menjadi sohibul hal pada ayat ini? Para ulama di sini saja berbeda pandangan. Sebagian mengatakan bahwa sohibul hal pada ayat ini adalah lafaz udkhulu. Sohibul hal pada ayat ini adalah lafaz udkhulu. Maka terjemah yang tepat jika sohibul halnya adalah udkhulu, udkhulu kamu sekalian. Ini tertuju kepada orang. Masuklah kamu sekalian. Fisilmi kepada silmi. Apa yang dimaksud silmi pada ayat ini? Mufassirin berpendapat bahwa asilmi di sini artinya Islam. Maka kalau sahibul halnya adalah udkhulu, objeknya adalah manusia. Masuklah kamu sekalian seluruhnya, kafah seluruhnya kepada Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sohibul hal pada ayat ini adalah asilmi. Maka kalau sohibul halnya adalah asilmi, terjemah paling tepat adalah maka masuklah kamu sekalian kepada Islam kafah seluruhnya. Jadi kita semua orang per orang harus masuk kepada Islam secara keseluruhan. Ini kalau sohibul hal pada kata kafah ayat ini adalah lafaz asilmi. Dengan istilah Islam kafah, maka itu menunjukkan yang menjadi sohibul hal adalah lafaz asilmi. Baik, kita ikuti istilah Islam kafah. Apa yang dimaksud dengan Islam kafah ini? Mayoritas ulama menganggap bahwa ajaran Islam itu mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Ini mayoritas ulama memiliki pandangan seperti ini. Islam, Al-Quran dan hadis mengatur perilaku, mengatur semua dimensi kehidupan manusia dari A sampai Z. Kalau kita tarik dalam wilayah hukum Islam, maka semua perbuatan manusia itu ada dalam ruang lingkup hukum Islam. Ini muatan secara umum dari istilah Islam kafah. Nah, saudara sekalian, bagaimana untuk detail persoalan dalam masalah keagamaan ini? Nah, prinsip Islam kafah seperti tadi, bahwa ajaran Islam itu mencakup seluruh kehidupan manusia, tidak menafikan ragam pandangan umat dalam ragam persoalan. Atau dengan kata lain, ragam pandangan umat, ragam pandangan ulama tidak bertentangan dengan konsep Islam kafah. Ini ada kaitan dengan ayat yang lain yang berbicara tentang ittiba misalnya, yang sudah dibahas pada kesempatan yang lain. Ittiba kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ittiba kepada Allah, kepada Rasulnya. Bentuk konkretnya ittiba kepada Al-Quran, kepada Sunnah. Ini tidak meniadakan ragam bentuk ittiba yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Demikian juga ini ada kaitannya dengan ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, taat
kepada Al-Quran, taat kepada sunnah, ini tidak meniadakan beragam bentuk ketaatan yang bisa dilakukan oleh umat. Mengapa demikian? Karena biasa kita temukan, seringkali kita temukan, ketika sudah masuk detail persoalan, maka di situ memungkinkan untuk terjadi ragam praktik dari umat Islam berkaitan dengan ketaatan kepada Al-Quran dan hadis. Dari mulai masalah yang dibahas langsung oleh Al-Quran dan hadis, seperti masalah ibadah, wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah sosial kemasyarakatan. Saudara sekalian, pada masa Nabi, ketaatan, kepatuhan, ittiba itu mudah untuk dinilai, mudah untuk ditentukan. Siapa di antara orang-orang yang tidak ikut kepada Nabi, tidak patuh kepada Nabi, mudah diidentifikasi. Siapa orangnya, kelompok mana. Apalagi ketika Nabi masih hidup, bisa dikonfirmasi langsung kepada Nabi. Bagaimana itu bentuk ketaatan, kepatuhan, ittiba kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasul itu bisa dikonfirmasi langsung. Tapi ketika setelah masa Nabi lewat, apalagi sudah 15 abad yang lalu, di mana konfirmasi kepada Nabi sudah tidak bisa dilakukan, maka tidak ada lagi orang yang bisa yang memiliki hak veto menentukan pendapat siapa yang sesuai betul dengan sumber ajaran. Para ulama memiliki hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama untuk menafsirkan, untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu poin lagi berkaitan dengan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Di situ yang diseru itu adalah orang-orang beriman. Nah, walaupun iman itu menyangkut hal batin, hati, dan perbuatan manusia, akan tetapi dimensi hatinya ini lebih besar. Tambahan lagi, kelanjutan dari potongan ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti syaitan. Muatan dimensi hati ini besar. Nah, ketika sudah menyangkut hati, ketika sudah menyangkut hal batin manusia, siapa yang bisa menentukan kekafahan seseorang? Siapa yang bisa menentukan kekafahan hati seseorang ketika melakukan suatu perbuatan? Kalau perbuatan lahir, perbuatan mata, tangan, telinga, kaki, itu bisa diukur ini sudah sesuai atau belum dengan ajaran, walaupun di situ pun sangat mungkin terjadi beda pandangan, apalagi kalau sudah menyangkut hal batin seseorang. Siapa yang bisa menentukan bahwa seseorang itu sudah kafah mengikuti sumber ajaran atau belum? Ketundukan, kepatuhan bukan hanya masalah fisik, tetapi masalah batin, masalah hati seseorang. Sangat mungkin hati seseorang itu tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, tetapi bentuk lahirnya beda dengan orang lain. Bisa pula bentuk lahir, bentuk fisiknya, bentuk perbuatannya antara 1-2 orang ini, antara 2 orang, 3 orang sama, tetapi ketaatan dalam masalah hati sangat mungkin berbeda. Bisa jadi levelnya beda, bisa jadi sangat mungkin juga yang pertama ini sebenarnya sedang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia sedang melihat, sedang memiliki tujuan kepada makhluk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.